selalu support Honda ini. Amin. Kali ini saya lagi ada di Astra Honda Motor menghadiri peluncuran Honda New Scoopy 2025 teman-teman. Ini adalah generasi ke-6 ya. Jadi pertama kali launching itu di tahun 2010, 14 tahun yang lalu, dan ini adalah generasi yang ke-6 yang kalau menurut saya secara desain lebih modern ya. Lebih ngikutin kekinian lah. Kalau yang sebelumnya klasik banget, retro, nanti kita akan sama-sama lihat ada beberapa detail-detail yang bikin motor ini kelihatan lebih modern. Dan yang keren juga teman-teman, Scoopy itu ternyata setahun itu terjual sekitar 1 juta unit loh. Gokil ya. Motor terlarisnya Honda yang kedua, di bawahnya Honda Beat. Gokil banget kan? Nah, karena motor ini laris, makanya Honda nggak mau melakukan perubahan yang terlalu signifikan lah ya. Jadi secara garis desain masih mirip-mirip kayak Scoopy yang udah-udah, dan secara harga sama teman-teman. Ada 2 varian ya. Varian yang keras itu dijual cuma 23,3 juta, sedangkan varian yang masih pakai kunci colok-colok kayak kunci biasa itu dijual 22,5 juta. Sama kayak versi yang sebelumnya. Tapi fiturnya nambah banyak, desain juga lebih keren. Sama-sama kita lihat apa aja yang berubah dari bagian depannya. Ya teman-teman, di depan kita ini adalah varian yang pakai keyless ya. Varian yang paling tinggi, Prestige. Kalau kita lihat dari depan teman-teman, ini bagian spionnya masih dual tone, dan warnanya ini ngikutin warna bodi. Kalau bodinya hitam ikut hitam, bodinya hijau ikut hijau gitu kan. Dan yang keren adalah sekarang Scoopy ternyata mengurangi warna-warna chrome ya, lebih suka warna hitam gitu. Kayak misalnya gagangnya dikasih warna hitam, dan waktu turun ke bawah teman-teman, ini yang paling bikin pangling. Stangnya udah nggak lagi pakai stang pipa. Kalau yang generasi sebelumnya 1 sampai 5 itu pakai stang pipa dikasih chrome. Sekarang ada covernya. Dikasih cover yang kalau menurut saya ini mirip kayak UFO ya. Ini kayak ruang kabinnya ini kayak sayapnya gitu kan. Dan warnanya beda. Yang atas ini dikasih warna sewarna body, sedangkan yang bawahnya ini glossy tapi dikasih warna hitam sehingga terlihat nyatu sama headlampnya teman-teman. Kali di bagian atas lampu ini juga dikasih warna hitam juga. Oke, di area stang ini ada rem depan udah pakai rem cakram ya, sedangkan yang sebelah kiri ini juga ada parking brake lock teman-teman. Ini parking brake lock tetap susah teman-teman, tetap susah untuk dioperasikan dengan satu tangan ya, karena jauh banget gitu kan. Cuma oke lah, ada fitur ini ya, ada parking brake lock. Kemudian turun ke bawah teman-teman, ini ada headlamp yang bener-bener baru. Headlampnya ini kalau yang sebelum-sebelumnya kan pakai proyektor LED kan, sekarang dia pakai kristal block LED. Dia ada 3 titik di sini teman-teman. Yang kanan ini, kanan kiri ini adalah lampu dekatnya, sedangkan lampu jauh ada di bagian tengah kayak gini lah teman-teman. Kemudian ini ada DRL ya, DRL melingkar gitu, dan ada tulisan Scoopy di bagian atas ini ya, kelihatan mewah banget. Kemudian turun ke bawah, ini ada lampu sen yang masih pakai bohlam. Nah kayak gini nyalanya. Cuma yang keren adalah ini nih, si mikanya ya, dia dibikin ada motif-motifnya menyamarkan bohlamnya, jadi masih tetap kelihatan mewah, kelihatan mahal teman-teman. Kemudian di garis bodinya ini ya, ini garis bodinya juga kelihatan lebih shape-nya lebih modern gitu kan. Garis-garisnya ini lebih modern, terus ini lampu sennya juga lebih kotak ya. Ini ada lubang, sini masih ada, ini adalah lubang buat klaksonnya. Jadi biar suara klakson masih tetap nyaring keluar ya. Lalu dudukan plat nomor ada di depan sini, spatbornya juga mirip banget, cuma emang agak beda ya. Di sini ada kayak shape garis ke belakang gitu. Kemudian yang bikin pangling juga adalah bentuk peleknya teman-teman. Peleknya baru, sekarang ada palang 5 ngeblok ya. Kalau yang sebelumnya kan palang 5 juga, cuma kayak bunga ya, kayak kembang gitu kan. Kalau sekarang benar-benar dibikin ngeblok, palang 5 ini mirip kayak Rotoblox ya, yang motor-motor moge-moge karbon gitu kan, mirip kayak gitu. Cuma jadinya kelihatan makin modern. Nah ini adalah varian yang paling tinggi, dikasih warna peleknya bronze gini ya, kayak emas, kayak tembaga gitu teman-teman. Kemudian bannya masih sama, masih pakai IRC 100/90, masih sama ukuran bannya. Kemudian kalau kalian lihat teman-teman, bagian sini remnya ini juga masih identik ya, masih pakai disnya yang nggak terlalu besar, ini cuma 180 mm, kaliper 1 piston, dari nisin masih sama semuanya. Sekarang kita lihat di area stangnya teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat bagian stangnya nih. Pangling banget kan, kalau sebelumnya pakai stang pipa, telanjang, kelihatan trondol gitu, sekarang di cover dan speedometernya jadi kelihatan lebih modern ya. Ini mirip kayak jam-jam inilah smartwatch zaman sekarang, cuma ukurannya lebih besar. Terus bagian tengah ini ada panel speedometer digitalnya. Nah, isinya apa aja? Yang pertamanya ada jam digital, ada speedometer di sini. Kemudian yang tengah ini adalah multi information display. Buat gantinya, tekan tombol tengah sini teman-teman. Ini ada total odometer, ada trip, ada real time full consumption, dan ini adalah average full consumption-nya. Di bawahnya ini ada full meter. Kemudian informasi yang lain lagi di bagian sekitarnya ya. Ini ada beberapa info lain teman-teman. Kita mulai dari atas deh. Ini ada eco indicator. Eco indicator ini kalau mati artinya boros, kalau nyalanya redup artinya ya lumayan irit, kalau nyalanya terang berarti irit banget. Kemudian ini ada indikator buat electric stop sistemnya, ada lampu jauh di sini, ada lampu sen indikatornya di kanan kiri kayak gini, ada indikator buat kilas juga di bagian bawahnya. Kemudian di atas stang
Di sini ada tombol buat engine stop sistemnya, tombol starter di bawah sini. Terus kalau kalian lihat teman-teman, nih lihat nih. Ini si grip gasnya cakep banget ya. Ini mirip kayak faceliftnya Scoopy yang generasi kelima. Dan sekarang dipakai juga di Scoopy generasi ke-6. Terus ini bandul stangnya teman-teman, ternyata bukan logam ya, tapi dari plastik kayak gini. Oke, sebelah kiri dalam rak lampu jauh ada klakson. Masih mirip kayak yang sebelumnya ya. Kemudian ada lampu sen di bagian bawahnya. Turun ke bawah teman-teman. Di bawah sini ini ada gantungan barang. Nah, ini bisa dilipat ya, cakep banget, bisa dilipat. Dan sini ada pengaitnya ya. Jadi kalau misalnya kita bawa tas kresek atau apa barang-barang di sini nggak bakal gampang terbang. Lanjut, ini adalah varian yang keyless. Kalau varian keyless, modelnya kayak gini masih sama kayak versi yang sebelumnya. Sini ada knopnya buat muter-muter on off ya. Dan ini ada tombol buat buka joknya. Terus remote-nya ada kayak gini ya, masih mirip kayak versi yang sebelumnya. Ada dua, jadi kalau misalnya kalian beli motor ini langsung dapat dua remote ya. Dan ini yang atas ini adalah tombol buat mengaktifkan spare park system dan alarmnya. Jadi memang ada alarm teman-teman. Ada alarm kalau motornya digoyangin maka akan bunyi alarmnya. Nah, gitu teman-teman. Jadi pakai sensor gerak ya. Kalau misalnya kesenggol dia akan langsung nyala. Mati aja, jangan bentar lagi. Mati. Ini kalau kesenggol lagi, nah dia nyala lagi. Kemudian yang bawah ini adalah tombol buat mengaktifkan dan menonaktifkan sistem keyless-nya. Kira-kira gitu teman-teman. Kemudian di bawah sini nih, ini ada konsol, ada kantong ya. Ini bisa buat naruh sarung tangan gitu misalnya ya, bisa taruh ke sini. Dan yang ini teman-teman, ini yang keren nih. Konsol di sebelah kiri ini kapasitasnya naik gede banget. Naik 1,5 liter jadi 4 liter. Dan sekarang udah nggak ada ininya ya, kayak apa tuasnya ya. Kalian cuma cukup tekan aja. Ya, langsung kebuka teman-teman. 4 liter gede banget ya. Dan bukan cuma besar, tapi juga di sini ada power outlet nih. Power outletnya udah pakai USB Type-C. Jadi kalau misalnya kalian ada kabel Type-C bisa langsung nyolok ke sini, nggak perlu pakai adaptor Lecter lagi gitu. Lalu bagian bawah sini teman, ini juga beda ya. Sekarang pattern-patternnya beda, ada tulisan Scoopy besar di sini. Cuma memang plastik yang kasar ini nih mirip kayak Honda Beat yang sekarang ya. Terlihat tipis, ada beberapa bagian yang kurang rapat nih, kayak gini-gini kurang rapi ya. Beda sama yang area body halusnya. Kalau ini cakep teman-teman, tebel juga, cakep ya. Gitu. Lalu kita lihat di joknya. Joknya agak beda teman-teman. Kenapa? Karena sekarang ada dua ini ya, warna kulit ya. Yang belakang agak abu-abu tua gini, sedangkan yang samping dan depan ini dikasih warna hitam. Cakep teman-teman, dual tone gini jadi kelihatan lebih modern. Dan isinya kayak gini, isi bagasinya. Ini masih 15,4 liter. Kemudian tangki bahan bakar juga di sini ini masih 4,2 liter. Jadi sama aja ya. Yang beda justru ini bezelnya. Bezelnya bukan pakai material logam lagi ya. Ini pakai plastik ya. Mirip kayak di Honda Beat. Lalu lampu belakangnya. Nah, lampu belakang juga beda banget nih. Stop lampnya kayak gini ya. Dia kelihatan ada pemisah nih antara atas dan bawah. Jadi kayak ada dua lampu, biarpun sebenarnya satu aja ya. Lampu belakang dan lampu remnya menyatu di sini. Dan kalau kalian lihat nih, di sini juga ada kayak bloknya juga nih. Blok mirip di lampu depan ya. Cuma yang ini nggak ada fungsinya, cuma kayak hiasan aja teman-teman. Lampu sennya kayak gini. Sama masih bohlam juga. Cuma emang pintarnya Honda itu dikasih ini ya, banyak pattern untuk menutupi lampu bohlamnya. Jadi kelihatannya masih tetap modern, biarpun sebenarnya masih pakai bohlam. Kemudian ada kulung ke bawah, spotboardnya biasa banget, ngikutin bentuk bodinya. Dan di sini ada lampu untuk menerangi plat nomornya teman-teman. Lalu di bagian samping ini, kapal kelap itu juga baru ya, lebih sederhana, lebih simple. Terus kalau kalian lihat ini teman-teman, pijakan kakinya, footstepnya dia dari aluminium, keren ya, kelihatan mewah gitu kan. Tapi emang nggak ada karetnya, mudah-mudahan sih nggak licin ya. Nanti kita sama-sama cobain deh di area tested ya. Oke, kita sama-sama lihat mesin teman-teman, spesifikasi mesinnya. Oke teman-teman, mesinnya ternyata ini mirip kayak Honda Beat yang kemarin launching terakhir ya. Dan ini mesin generasi ESP terbarunya Honda yang udah mirip kayak Genio, kayak Beat, kayak Scoopy juga sama, ini satu platform ya. Dan mesin ini ciri khasnya adalah dia punya struk panjang teman-teman. Langkah pistonnya 63,1 mm, sedangkan diameter pistonnya 47 mm. Kapasitas ruang bakarnya 109,5 cc dan powernya 8,9 HP dengan torsi 9,3 Nm teman-teman. Dan mesin ini klaimnya punya konsumsi bahan bakar yang gokil banget, 59 km per liter. Gila ya. Dan hasil tes otomotif TV waktu itu kita pakai buat jalan-jalan, buat gaspol apa segala macam ya. Itu masih dapat 55 km per liter. Dan saya yakin kalau kalian bawa motornya halus, santai, 59 km per liter sih gampang banget ya. Ini mesin yang wirid banget. Biarpun
Kalau yang kita pengalaman nyobain Beat, nyobain Scoopy sebelumnya memang ada kosong di range 30 sampai 60 km per jam. Agak kayak slow dikit, baru aksesnya bisa lari lagi, enak lagi, baru responsif lagi gitu teman-teman. Nah, di mesin ini kabarnya juga ada beberapa penyempurnaan yang bikin bobotnya lebih ringan ya, mirip kayak Honda Beat sebelumnya. Jadi ada beberapa part yang bikin bobotnya lebih ringan. Salah satunya si bekel ini udah bukan pakai logam. Terus di bagian mesin juga ada beberapa juga. Karena motor ini ternyata bobotnya turun 1 kilo kalau dibandingin sama versi yang sebelumnya. Jadi bobotnya kalau yang Smart Key 93 kg, sedangkan yang pakai kunci biasa itu masih di 94 kg teman-teman. Lumayan ya, turun 1 kilo kan. Jadi buat handling ya harusnya bisa lebih ringan, lebih lincah gitu teman-teman. Kalau dari mesin sebenarnya sih nggak ada banyak perubahan karena masih mirip kayak mesin yang versi sebelumnya. Sedangkan rangka juga masih pakai SAF, cuma kabarnya sih ada penyempurnaan ya di bagian pengesetannya. Jadi lebih awet lah kira-kira kayak gitu. Kemudian harga gokil sih, nggak ada perubahan ya. Yang versi ini versi tertinggi, ini harganya dijual 23,3 juta, sedangkan versi yang masih pakai kunci biasa itu harganya 22,5 juta. Mantep ya, dengan penambahan fitur. Apalagi yang versi biasa, yang 22,5 juta yang masih pakai kunci biasa itu, sekarang ada tambahan alarm dan answer back system. Jadi bukan cuma dapat kunci, tapi juga dapat remote kecil untuk alarmnya. Mantap ya. Kesel sama cobain duduk di joknya teman-teman. Joknya ini tingginya cuma 746. Jadi masih mirip kayak versi yang sebelumnya ya. Saya mundur dulu biar rata. 746. Wah, ini sih identik teman-teman. Sama nih duduknya nih. Tinggi-tinggi joknya, terus bagian depan nih mengerucut. Terus ini luas dek pijakan kakinya juga mirip-mirip sih. Cuma memang buat saya 160 cm jadi lumayan deket ya. Stangnya lumayan deket. Wah, nggak ada beres sih buat kalian yang udah pakai varian sebelumnya pindah ke sini, lanjutkan harus follow juga ikut saya yang baru. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. New Scoopy 2025.